Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa berkah untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saudaraku, saya akan mencoba membahas tentang bagaimana bolehkah atau bagaimana hukum memetik atau mengambil dan memakan buah milik tetangga kita yang dahannya atau rantingnya masuk ke wilayah atau masuk ke tanah dan masuk ke pekarangan rumah kita. Bolehkah kita mengambil, memetik dan memakannya? Ada anggapan yang berkembang di masyarakat pada saat ini bahwa boleh mengambil, memetik dan memakan buahnya. Betulkah demikian? Saya belum menemukan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang mendukung atau yang menyatakan kebolehannya. Adapun dalil Al-Quran atau hadis yang melarangnya, yang mengharamkannya ada. Buah atau dahan atau ranting milik tetangga kita yang masuk ke pekarangan kita, yang masuk ke halaman kita, yang masuk ke tanah kita, pada dasarnya adalah pohon, buah, ranting, dan dahan tersebut milik tetangga kita, bukan milik tetangga. Sehingga ini merupakan bagian dari harta benda atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, atau milik tetangga kita. Sehingga apabila kita mengambilnya, memakannya, memetiknya, itu adalah bagian dari mengambil, memakan secara tidak hak, atau mencuri, atau gosok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memakan harta benda milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahillu malu mri'in muslim illa bitaybi nafsi." Tidak halal harta seorang muslim atau harta orang lain kecuali dengan keriduan, dengan kerelaan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di ayat yang lain Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta benda milik orang lain dengan cara yang jahat, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak. Ini adalah dalil yang melarang bahwa kita memakan harta benda orang lain, termasuk tadi buah yang masuk ke tanah kita. Memang ada beberapa ulama yang membolehkan atau yang tidak bolehkan. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, kebanyakan dari mereka melarang atau melarang, tidak boleh atau mengharamkan. Dalam ilmu fikih, masalah ini disebut dengan masuk dalam bagian al-hukukul mushtarak atau hakul mushtarak.
Seperti dalam kitab yang sedang saya pegang ini, kitab karangan Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein bin Umar al-Masyriqi dari Hadrul Maut, yang mengarang kitab ini adalah Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan beliau di halaman 242 di bab Al-Hukukul Mushtarak, beliau berpendapat dengan mengatakan, walau intasyarat agsonu syajaratin au urukuha ila hawainil kiljar ajbara sahibaha ala tahwiliha fa ilam yaf'al fal jaru tahwilaha thumma qata'aha walau bila izni hakim. Menurut beliau, apabila ada pohon yang rantingnya, yang dahannya masuk ke pekarangan, ke rumah, atau ke halaman tetangga, maka si pemilik tanah atau tetangga yang halaman rumahnya terkena dahan atau ranting pohon tadi, bisa, kalau tidak suka, tidak ridho, karena menghalang, mengganggu, atau membahayakan, boleh meminta kepada si tetangga untuk memalingkan pohon tersebut, untuk memindahkan dahan tersebut. Dipalingkan pakai tali, atau dipalingkan pakai kayu, pakai bambu. Meminta, atau bahkan di kitab sini disebutkan oleh beliau memaksa, dipaksa. Boleh memaksa tetangga tersebut untuk memindahkannya, memalingkannya. Tahwiluha. Bahkan memotongnya juga boleh. Dan kita, kalau tidak mau, tidak berkenan, si pemilik pohon tadi tidak mau, tidak berkenan, sudah kita minta, sudah kita paksa untuk memotong, tidak, maka kita boleh memotongnya. Memotongnya sendiri, kita boleh memotongnya sendiri. Itu haknya di situ. Hak mustaraknya, hak bersamanya adalah di situ. Artinya tetangga yang kena dahan pohon tadi berhak meminta tetangga, si pemilik pohon berhak meminta si pemilik pohon, atau berhak memaksa si pemilik pohon untuk memalingkan atau memangkasnya. Jadi letak haknya menurut beliau bukan pada memakan atau memetik buahnya, atau memanfaatkan buahnya. Seperti kita ketahui, kalau seandainya pohon itu tidak masuk ke halaman orang lain, tidak masuk ke halaman kita, maka tidak ada hak kita untuk memotong, memalingkan. Tetapi karena masuk ke tanah kita dan kita tidak ridho, tidak ikhlas, karena mengganggu dan sebagainya, maka boleh memaksa atau meminta untuk dipalingkan atau dipotong. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita ridho, kita ikhlas, ya biarkan saja, tidak mengganggu ridho, ya biarkan saja. Kemudian bagaimana kalau seandainya buahnya jatuh? Buahnya jatuh pun tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan tanpa izin. Ini menurut pendapat beberapa ulama yang bermadzhab Syafi'i. Salah satunya ialah Syekh Zainuddin Abu Yahya Zakaria, atau pengarang kitab Asna Matalib. Bahkan di kitab di situ menurut beliau, wayuh romu, diharamkan mengambil buahnya kalau seandainya tetangganya tidak ridho, tidak ikhlas, atau tidak menjadikan kebiasaan. Kalau ridho, ikhlas, tidak masih masalah, atau sudah menjadi kebiasaan di kampung tersebut, kalau buah jatuh bisa diambil siapa saja boleh, itu menjadi halal. Di
Di kitab Tuhfatul Muhtaj juga karangan Ibnu Hajar Al-Haytami juga demikian, melarang memungut buah yang tetangganya yang sepimelek buah itu tidak ridho, tidak ikhlas, bahkan kebun itu dipagar dan ada tulisan, bahkan dipasang CCTV. Itu buah jatuh di tempat itu haram. Saudaraku, saya mengambil kesimpulan dengan membaca beberapa keterangan, beberapa kitab tentang hakul mustarak atau hak bersama. Hakul mustarak atau hak bersama, hak milik bersama itu ada hak mustarak, hak bersama yang bersyarat. Ada juga hakul mustarak yang mutlak, yang tidak bersyarat. Hakul mustarak yang bersyarat, hak bersama yang bersyarat itu artinya seperti tadi, seperti dahan atau pohon yang berbuah yang masuk ke halaman kita, maka kita punya hak untuk memotongnya, untuk memetik, untuk memotongnya, untuk memalingkannya. Adapun mengambil buahnya, memanfaatkan buahnya, memakan buahnya harus dengan syarat meminta terlebih dahulu, meminta izin terlebih dahulu. Apabila dibiarkan, apabila dipersilahkan, maka boleh. Adapun hakul mustarak, hak bersama secara mutlak, adalah mungkin ada tumbuhan, buah-buahan, tumbuhan rambutan, nangka, jambu, dan sebagainya yang ada di tempat umum, tempat wakaf seperti kuburan, seperti di makam, maka boleh kita mengambil, kita memakan, karena itu ada hak bersama. Tidak ada pemiliknya hak bersama, maka kita boleh memanfaatkan dengan ala kadarnya, hanya untuk dimakan saja. Tidak untuk dimakan banyak dan diperjualbelikan. Kalau mau diambil dan diperjualbelikan, maka hasil penjualannya, pembeliannya harus digunakan untuk kepentingan makam. Tapi kalau untuk makan ala kadarnya di situ, tidak dibawa, maka boleh saja. Karena itu milik bersama. Atau ada tumbuhan, pohon buah-buahan, rambutan, jambu, nangka, tumbuh di jalan raya atau di samping jalan maksudnya. Dan jalan itu milik bersama, milik umum. Maka bila ada pohon tumbuh di situ dan berbuah, maka buahnya boleh diambil, boleh dimakan tanpa harus minta izin, karena itu milik bersama. Itu adalah hakul mustarak. Tapi kalau seandainya ada pohon atau buah tetangga, pohon atau buah milik seseorang yang menjalar atau keluar ke jalan, bagaimana? Bolehkah kita mengambil? Ternyata boleh. Tetapi harus minta izin terlebih dahulu. Izin kepada si pemiliknya dengan meminta 3 kali. Apabila orangnya tidak ada keluar, tidak ada sahutan, maka boleh diambil. Tanpa harus menunggu ada orang. Mari kita menjaga hubungan baik dengan keluarga kita. Mari kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Jika dirasa pohon itu tidak mengganggu, maka biarkan saja. Jika ingin memetik buahnya, minta saja. Dan si pemilik pohon pun hendaknya jangan bakhil, jangan zalim. Hendaknya berbagi juga, dipersilakan untuk mengambilnya, untuk memetiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci orang yang suka menyakiti tetangganya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, beliau berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga.
Maka apabila pohon yang menjuntai tadi sekiranya mengganggu, menghalangi, dan sebagainya, pohon tebang saja. Namun apabila keduanya bersepakat bahwa tidak mengganggu, saling memberikan manfaat, maka biarkan saja. Jangan sampai zalim kepada tetangga. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.